Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kamila Tunisia, NIM 2020-10-189. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memiliki instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan investasi dan profil resiko, dan sebutkan instrumen apa yang Anda akan pilih, yang dimana instrumen pasar uang, instrumen investasi alternatif, dan instrumen keuangan. Yang instrumen keuangan adalah kontrak yang memberikan hak kepada pihak tertentu untuk menerima kas atau aset keuangan dari pihak lain, atau untuk menukarkan instrumen keuangan dengan instrumen yang lain dan kondisi yang menguntungkan. Dan di sini juga ada jenis instrumen keuangan. Yang pertama instrumen kualitas, yang kedua instrumen utang, dan yang ketiga instrumen derivatif, dan yang keempat instrumen pasar uang, dan yang kelima instrumen investasi alternatif. Dan di mana suatu instrumen saham, hak opsi saham, dan obligasi, surat berharga, kontrak berjangka opsi, sertifikat deposito, surat berharga, reksadana, dan di mana yang biasa disebut dengan dilansir dana dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian divestasikan ke surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Secara umum, ada beberapa jenis reksadana yang dikenalkan oleh masyarakat, yaitu reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan campuran dan indeks. Seluruh pengelola reksadana umumnya tergolong aman karena telah diserahkan kepada ahlinya, yaitu manajer investasi yang ditunjuk. Dan di sini juga ada obligasi pemerintah. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat dijualbelikan pihak penerbit obligasi, yang menjanjikan imbalan bunga kepada pembeli obligasi dalam periode tertentu, termasuk melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan. Obligasi sifatnya berpendapatan tetap dengan tingkat pertumbuhan nilai investasi dan faktor resiko stabil. Dan di sini juga ada disebut dengan rekening fales. Semua sesuai namanya, rekening fales adalah jenis tabungan yang menggunakan mata uang asing selain untuk kebutuhan transaksi fales. Investor bisa menggunakan rekening fales sebagai salah satu bentuk jenis investasi yang bersifat jangka menengah hingga panjang. Misalnya untuk menabung biaya pendidikan masa depan, hedging melindungi risiko dan aset, hingga mengambil selisih nilai tukar mata uang sebagai keuntungan. Dan di sini juga ada deposito. Deposito adalah simpanan yang pencairan dana dapat dilakukan sesuai dengan periode dan syarat-syarat tertentu. Suatu aset liquid deposito bukan hanya bisa dijadikan investasi yang aman, tetapi juga dapat berguna sebagai agunan jaminan kredit sambil tetap mendapatkan bunga berjalan sesuai penawaran yang didapatkan. Dan di sini juga kita bisa disebut dengan investasi. Cara pertama yang bisa kamu lakukan dengan uang 1 miliar adalah melakukan investasi. Menurut Investopedia, investasi adalah aset atau barang yang diperoleh dengan tujuan menghasilkan pendapatan dan di kemudian hari. Pendapatan ini mengacu pada peningkatan nilai aset dari waktu ke waktu. Ada berbagai produk investasi yang bisa kamu pilih, seperti saham, reksadana, properti, kripto, tanah, atau sukuk. Ketika hendak berinvestasi, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, pastikan kamu menggunakan uang dingin. Dan kedua, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang investasi. Dan yang ketiga, jangan mudah terpengaruh dan ikut-ikutan orang lain. Dan yang keempat, belilah produk investasi ketika harganya sedang rendah. Dan cara yang dapat kita lakukan, bisa kamu dapat adalah memiliki tabungan emas. Tabungan emas ini tak selalu kamu harus membeli emas batangan dan menyimpan di brankas. Dan mewujudkan tabungan emas bisa dilakukan secara online. Beberapa lembaga keuangan seperti bank dan pegadaian menawarkan produk tabungan emas yang bisa kamu pilih. Menurut Bank Basar, harga emas cenderung naik karena investor lebih suka memilih emas dibandingkan uang kertas. Bahkan ketika nilai dolar turun, nilai emas juga ikut naik.
Dengan uang 1 miliar kamu sangat bisa membuka waralaba. Diikuti dari revisi adalah bisnis waralaba yang melibatkan dua pihak, yang misalnya pihak pertama sebagai pemilik bisnis dan yang memberikan lisensi kepada pihak kedua, yang memungkinkan pihak kedua untuk menjual produk pihak pertama. Dan yang kita melakukan salah satu cara yang itu dengan memiliki produk fancies yang tepat, kamu bisa cepat balik modal dan memperoleh pundi-pundi keuntungan. Menariknya, kamu juga akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari brandnya dan brand-brand lainnya loh. Dan bagaimana juga cara yang kita dapat itu, jangan simpan di satu rekening. Anda baiknya kamu membagi uang 1 miliar di beberapa rekening. Demi kemudahan kamu bisa menentukan mana rekening yang digunakan untuk belanja dan mana yang untuk tabungan, dan yang mana juga untuk memberikan suatu bisnis atau ketiga dan terakhir dan itu dulu bisnis. Jika kamu ragu, sebaiknya persiapkan mental dan keterampilan dengan matang. Jika kamu masih takut melalui bisnis baru, solusinya adalah dengan membeli franchise dan menggaji orang lain untuk menjalankan suatu usahamu sendiri agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik, dan di mana suatu perusahaan akan selalu menjadi lebih baik. Karena jika kita memiliki suatu usaha, entah kita itu suatu saat nanti seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan investasi pasti berbeda-beda. Namun sebagai investor pemula, idealnya Anda lebih dahulu membangun portofolio dengan proses jenis investasi yang bersifat aman dan rendah risiko, sebelum akhirnya mencoba lebih agresif dan meningkatkan daya tahan risiko. Apa saja jenis-jenis investasi yang ideal untuk seorang investor pemula berikutnya, dan kita harus lebih memahami agar kita terhindar dari salah satu yang namanya rugi atau dibodohi oleh suatu investor lainnya.